Nah pemirsa, di episode kali ini kita berada di salah satu sentra usaha pembuatan opak singkong milik Pak De Rasim. Dan di sentra usaha kali ini merupakan usaha pembuatan opak satu-satunya dari singkong di Kota Batam. Dan di sini merupakan produksi ataupun pembuatan opak secara tradisional, dan setelah jadi akan didistribusikan ke pedagang-pedagang yang ingin mengolahnya kembali menjadi opak siap dinikmati dengan kreasi masing-masing. Nah pemirsa, sekarang kita sudah masuk di tahap pencetakan. Nah jadi kalau saya review sedikit ya terkait proses pembuatan opak ini. Nah ini kan bahan utamanya adalah singkong. Nah jadi pertama-tama tuh singkong itu kita kupasin dulu ya. Setelah kupas baru masuk proses diparut ya. Ada mesin parutnya sendiri. Nah setelah diparut baru nih dimasukin kemari, dicampur dengan bumbu-bumbu khususnya untuk buat opak ini. Nah setelah dibumbuin, nah ini baru kita masuk proses pencetakannya. Dari proses cetak ini nanti baru akan dikukus, dan setelah dikukus langsung tuh dijemur sampai menjadi opak yang siap digoreng. Tapi penasaran nih, kita coba dulu nih gimana sih cara mencetak opak tanpa cetakan gitu ya. Jadi sini nih udah ada nenek ya, nenek, terus juga Mbak Dede yang dari tadi asik nyetak-nyetakin singkong opak ini ya. Oke, kita boleh coba nih ya. Ini pertama kita kasih minyak dulu ya. Oke, kita ambilnya. Oke, terus dia dipipih-pipih seperti ini ya. Wow. Ini juga selain telaten butuh sabar juga nih pemirsa. Oke. Nah kalau Mbak Titin sama nenek dari tadi udah dari jam berapa nih mulai nyetak-nyetaknya? Udah dari subuh. Oh udah dari subuh. Wah. Ya habis sholat nih ya. Habis sholat subuh baru kita ngopak. Baru ngopak ya. Iya. Nah kalau sehari nih Mbak siap ngopak. Oh iya nih. Ini sehari bisa berapa keping nih dicetak ini Mbak Dede? Kurang lebih dia 1000. Sehari bisa 1000 ya Bisa. dicetakin gini ya. Wow. Tapi ini harus istirahat-istirahat juga lah ya beberapa waktu-waktu ya. Istirahat kalau udah capek. Oh iya, waktunya masuk sholat ya. Oke. Iya bener-bener nenek. Ini berarti butuh telaten juga nih ya, dan juga butuh feel-nya supaya tipisnya. Soalnya nggak ada cetakannya nih ya, tapi bisa tipisnya bisa hampir sama dan ukurannya juga hampir sama nih. Wow. Ini tantangan juga nih sebenarnya. Ini nanti kalau agak-agak salah, agak dimaklumi aja ya Mbak Dede ya. Tapi kalau udah jadi per kepingnya jadi berapa harganya? 600. Oh dijualnya 600 Iya, 600 rupiah ya. Oke. Wah ini satu aja nih kayaknya lama nih ya. Iya. Nah, terus dari sini baru dirapi-rapiin gitu ya? Iya, pakai ini. Spatula ini ya. Spatula. Oke. Dia bikin bulat. Jadi gini nih. Jadi dulu banyak pertanyaan kayak gini. Gimana Nek? Ini dulu banyak pertanyaan kayak gini. Oh gitu. Dan satu hal juga yang menarik bahwa usaha ini adalah usaha turun-temurun ya. Iya. Dari buyut dulu ya, Iya, buyut. baru ke nenek, baru ke Ibu. anaknya nenek ya, orang tuanya dari Mbak Iya. Dede ya. Baru nih nanti turun ke Mbak Dedenya nih. Jualan opak ini nggak ada sepinya. Gak ada sepinya nih ya. Ya. Sepinya kalau misalnya yang nggak bikin opak sepi. Uang dan Iya. Oke. Nah, bisa. Ini mau lihat dulu nggak? Nah, ais. Sobek plastiknya itu. Ya. Bagus kok itu. Ini salah satu opak perdana buatan saya nih ya.
ini kalau penilaian Mbak Titin udah layak atau belum layak ini? Atau perbaikin dikit ya? Terlalu tebal kayaknya. Terlalu tebal. Tapi udah mulai rapi lah ya. Oke. Terjun langsung nih memang butuh skill ya dan juga pengalaman ini supaya buat opak ini bisa lebih cepat dan juga ukuran standar sesuai. Jadi semuanya bisa sama nih untuk ukuran pada saat mau dibeli. Karena ketebalan juga bisa berpengaruh sama kerenyahannya nanti gitu ya. Iya. Nah pemirsa, setelah tadi proses dicetak dan sudah rapi seperti ini, nah sekarang kita masuk ke lokasi pengukusan. Dia dikukus ya, supaya hasilnya enak dan bisa dijemur nanti. Ini kita lihat nih, ini Bude udah ada yang dikukus dan mau diangkat kayaknya Bude ya. Dan ini mau kita masukin lagi nih, silakan Bude. Nah ini yang udah dikukus. Tadi untuk proses pengukusannya ini tidak perlu lama-lama ya, 3-5 menit juga udah siap diangkat Bude dan siap untuk dijemur ya. Oke, ini mau diangkat yang mana Bude? Sana. Ini satu tumpukan aja? 2 tumpuk ya. Ini dipisah lagi? Biar cepat matang. Nih. Oke, seperti ini ya. Dan ini ditutup, ditunggu sampai 3 atau 5 menit gitu Bude ya. Iya. Nah, ini dari tadi kayak berair-air ini asap ya, asap dari kayu. Jadi di sini memang semuanya dari bahan bakarnya ini masih pakai kayu dan semuanya masih terpelihara tradisional semua prosesnya. Jadi akan rasanya tuh biasanya lebih enak gitu ya. Nah, ini kita udah masuk di proses mau dijemur ya. Jadi ini diatur satu-satu gini Bude ya. Ini plastiknya dibuka ya? Iya, dibuka nanti. Oke, ini dijembrengin satu-satu supaya gampang ngeringin opaknya dan siap digoreng nanti. Kamu ini. Oh, oke. Ini kita coba ya. Tada! Oke. Nah, berarti ini tinggal dikeringin nanti Bude ya. Nah, jadi seperti ini tampilan pemirsa ya. Setelah tadi dari proses pencetakan, dikukus kurang lebih 3-5 menit, baru kita jembrengin. Ini sudah siap untuk dijemur ya. Dan juga untuk proses penjemurannya, selain langsung mengharapkan sinar matahari, kalaupun hujan, jadi sini sudah disediakan juga beberapa tempatnya dengan proses pengasapan. Jadi kalau hujan nggak bisa jemur di luar, kita bisa jemur di dalam tapi pakai asap nih untuk mengeringkannya. Nah, ini proses pengasapan. Oh, Budi? Nah, sinilah proses pengasapan namanya, karena tadi kata Bude udah sore Bude ya, jadi matahari nggak terlalu terik lagi. Jadi dibuat di sini karena udah sore, jadi dibantu sama asap nih untuk membuat opaknya lebih kering dan siap untuk digoreng nantinya. Oke Bude, nah untuk proses sendiri nih, untuk pembuatannya nih gimana nih cerita proses pembuatan dari mulai singkong sampai dia udah bisa digoreng itu gimana? Ya, dikupas Pertama tuh dulu. dari singkong ya, Ya. terus dikupasin singkongnya. Dikupas, dicuci, Nah, langsung digiling. oke, berarti Parut. bersihin dulu, baru langsung digiling. Ada Giling. mesinnya sendiri nih ya? Iya. Oke, ini mesin penggilingannya. Iya. Terus
hasil Ya. dari gilingannya. Langsung diangkat di situ, dipakai bumbu, diaduk. Oke, berarti dibumbuin lagi Bude ya. Bumbuin, langsung citak, langsung rebus. Oke, berarti dibumbuin baru tuh proses pencetakan seperti ini tadi ya. Iya. Habis itu baru masuk lagi ke kukus. Iya, kukus, dikukus baru angkat langsung ke tempat jemur. Oke, berarti prosesnya memang harus dikukus dia Bude, Iya, supaya harus pulen seperti ini ya. Heeh. Baru diangkat dan sudah siap untuk dijemur. Iya. Oke, nah jadi kalau untuk proses pengerjaan ini dari mulai awal sampai sudah siap dijemur ini berapa lama itu? Atau dari jam berapa nih setiap harinya? Tiap hari nak jam 5 lah. Jam 5 subuh ya? Terus sampai dengan sore gini? Sore gini. Oke, nah kira-kira kalau satu hari bisa berapa banyak nih? Kilo atau lembar opak nih hitungannya? Lembar opak ya kalau misal di jam 5 sampai jam 5 ya dapat 1.200. 1.200 lembar Iya. ya? Oke, itu di luar dari silangan Budi? Iya. Di luar dari tape ya? Iya. Nah kalau untuk proses tapenya gimana? Proses tapenya ya Dikupas gitu ya? dikupas, dikerok, dikerikis itu. Oh, supaya dia lendirnya nggak ada Ya, gitu ya? supaya pahitnya kan hilang. Oh, oke. Langsung cuci, udah bersih cuci 2 kali. Udah cuci 2 kali langsung rebus. Oke. Udah rebus angkat, udah diangkat, angkat lagi ke tempat pengdingin Pendingin kan. ya. Nah, langsung nanti udah dingin, baru dipasang ragi. Oke. Udah sampai ragi ya udah nunggu 2 malam baru matang. Oke, berarti proses pematangannya 2 malam gitu Iya, ya? Oke, 2 tapi kalau malam. singkong tadi direbus dia ya? Iya, Soalnya kan direbus. cukup dikukus aja deh Iya. supaya jangan rusak ya? Heeh. Oke, nah berarti untuk satu hari untuk proses ini 1.200 keping itu dari pagi sampai sore, Sore, ya? iya. Oke, dan siap untuk dipasarkan. Iya. Nah ini kan kalau saya tahunya ini salah satu opak yang bisa dikatakan satu-satunya di Batam untuk pengolahan opak seperti ini ya? Iya. Nah ini nggak untuk ada. peminatnya ini udah sampai kemana aja nih Bude? Piayu, Batu Aji, nu bawa ke Tanjung Rio, anu bawa ke Singapura, Sampai Singapura. anu Oke. bawa ke Padang, bawa ke Malaysia, bawa ke Palembang. Oke, berarti tidak hanya untuk warga sekitar tapi luar kota dan juga sampai ke negara tetangga ya? Iya. Itu prosesnya memang dibeli yang mentah ya? di Iya, sini yang ya? mentah. Diolah masing-masing ya. Kalau untuk pembelian sendiri paling banyak itu dari kalangan apa itu yang beli opaknya ini? Yang di Keltu Batam, yang Oh, paling ini banyak tuh. Pedagang gitu kali ya? Pedagang itu loh yang tukang rujak di pinggir jalan itu. Oke. Kan ngambilnya di sini semua. Oke, berarti rata-rata tuh banyak pedagang yang membeli opak mentahnya untuk diolah ataupun dipasarkan dengan Iya. cara masing-masing Heeh, dagangnya ya? cara Oke. masing-masing. Berarti satu hari bisa terjual berapa banyak? 1.200 itu? 1.200 Habis? habis ya. Kalau ada opak 1.500 ya habis, opaknya aja kurang. Oh oke, tapi terbatasan dengan sumber daya yang buatnya ini Iya. cukupnya cuma segitu ya? Cuman segitu tenaga. Tenaga gitu ya? Oke, ini kalau yang ngerjain udah berapa orang nih kira-kira Budi setiap harinya? Ini yang berempat lah, karena bapaknya kan bantu-bantu ngejemur gitu, sama anak ini sama emak. Segini aja. Keluarga aja bisa dibilang sekeluarga. ya? Oke, nah ini kan bahan bakunya ini adalah singkong. Iya. Nah, jadi Anda pernah kesulitan nggak dalam mendapatkan singkongnya, Budi? Atau dari mana nih dapatkan singkongnya? Ini ya itu aja lah di legenda anak itu. Cuman kemarin tuh yang corona itu iya singkongnya habis di legenda tuh, nggak ada singkong, mau keluar itu pulau tuh nggak boleh kan di kapalnya. Lagi masa corona kemarin ya? Masa corona. Sampai berapa lama tuh? 2 bulan. 2 bulan jadi putus singkongnya. Putus nggak ada. Oke, berarti kalau selama ini singkong ini dari Batam ya? Iya di Artinya legenda. ada perkebunan singkongnya langsung di sini ya? Oke, jadi tidak ada kendala lah. Nggak ada. Bisa dibilang untuk singkongnya Budi ya? Cuman ke corona aja lah, terasa rame-ramenya itu. Nah, pemirsa, ini adalah opak hasil dari pengeringan yang tadi. Ini sudah sesuai standar keringnya dan siap untuk di packing dan sudah bisa untuk digoreng dan dicicipi. Nah, ini udah di packing ya dari tadi. Jadi ini sudah bisa diedarkan ataupun yang pengen mencicipi boleh langsung dibeli mentahnya di sini dan diolah ataupun digoreng sendiri di rumah masing-masing ataupun usaha Anda menjual opak singkong ini.
Oke, dan pemirsa, kita ini mau beli nih ya. Ada opak yang sudah digoreng dan sudah siap untuk dijual. Pakai bumbu apa nih? Bumbu sate. Kuah sate ya? Kuah sate Padang. Sate dan juga mie. Nah, ini satunya berapa nih, Pak? 5.000 Bang. Satunya 5.000 ya. Oke. Ini kalau untuk kuahnya sendiri satu jenis saja ya? Iya. Dia kalau menurut daerah juga sih ini. Kalau Menurut daerah Medan nggak dua kayak ini dia. Oh iya. Ini khas Padang aja. Ini udah ya? Wah, ini tinggal dicicipin. Oke, dan pemirsa, ini nih salah satu olahan opak ya, opak singkong yang sudah dibeli oleh pedagang dan diolah kembali menjadi hidangan seperti ini ya. Salah satu olahan opak yang disulap nih menjadi opak kuah Padang. Nah, ini cita rasa dari daerah Padang kayaknya ya. Jadi menggunakan bahan utama opak yang sudah diolah tadi dan langsung didistributorkan ke salah satu pedagang opak ini ya, yang menjadi langganan dari opak yang sudah diolah. Kita cobain rasanya. Ini terasa bumbu Padang dan juga ada bihun yang sudah diolah nih. Satu porsinya ini seharga Rp5.000. Tapi kalau per kepingnya tadi yang awal itu dari pengolahan itu Rp600. Nah, ini dagang ini berada di salah satu pusat dagangan ataupun nongkrongan di Kota Batam, namanya Welcome to Batam ya. Dan ini merupakan salah satu makanan tradisional ya. Di tengah-tengah banyaknya makanan kekinian, makanan tradisional juga tidak kalah enaknya yang menggunakan bahan dasar singkong tadi yang sudah diolah menjadi seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, esok kita pasti ketemu lagi. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita terkait sentra usaha pembuatan opak singkong milik Pade Rasim. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa menjadi manfaat yang baik untuk Anda. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.